Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu saudara-saudari yang juga mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Karena belum dimungkinkan untuk kita bertatap muka secara langsung, maka mohon izin saya hadir di ruang keluarga Bapak Ibu Saudara secara virtual dengan menggunakan media video. Setidaknya saya berusaha menjawab kerinduan hati untuk bisa tetui nuweni panjenengan semua seperti layaknya tradisi kita keluarga GKJW dalam ritualnya pangabekti Patuwen. Maka setelah kita bertemu, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara dengan sebuah pertanyaan. Kados pundi kabaripun? Nopo sami pinaringan berkah sehat? Ya, saya yakin berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Baik, sakrene kita sampun sami tetunggilan, monggo patunggilan kita menika sami kita pasrahaken kanthi pangaken yang demikian. Bahwa pertolonganku adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai dan sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada senantiasa membersamai saudara-saudara. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pertemuan kita, perserikatan keluarga kita dalam satu pujian pembuka dari Kidung Jemaat 249. Kita pujikan bersama bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sinau bersama dalam perenungan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk tunduk kepala, kita berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang sungguh baik, Allah yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada saat ini atas berkat yang terus Tuhan limpah-limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Teristimewa hari ini Tuhan boleh menyertai, memberkati kami dengan kecukupan segala yang kami butuhkan sejak kami bangun pagi hingga pada petang sore hari ini. Kami bersyukur atas pertemuan yang sudah kami lakukan saat ini, di mana secara virtual kami boleh mengunjungi saudara-saudara kami di rumah masing-masing dengan keadaan baik, dengan keadaan selamat, tentu dengan keadaan yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kesemuanya adalah berkat karunia yang boleh kami rasakan dari-Mu sendiri. Ya Tuhan, sebentar kami hendak belajar membaca merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan, biarlah Roh Kudus yang membimbing memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti kerinduan hati Tuhan atas kehidupan kami dari firman yang hendak kami gumuli bersama. Terus ajarkan kami untuk mampu mengerti, mengingat, dan terus mempunyai semangat untuk memperjuangkan secara nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karenanya kami boleh melakukan setiap laku hidup kami hanya bersandar dari firman dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing menyertainya, sehingga setiap apa yang keluar dari mulutnya, kesemuanya hanya karena kehendak Tuhan sendiri. Seluruh anggota keluarga yang mendengarkan, biarlah Engkau beri kejernahan pendengaran, sehingga boleh mendengar dengan baik, mencerna dan memeteraikan dalam hati dan pikirannya, teristimewa boleh terus senantiasa melakukan dalam setiap langkah hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam-jam ibadah singkat pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama dipertemukan dalam sebuah perikop bacaan yang diambil dari 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 saya akan bacakan untuk kita semua. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menegaskan di ayat yang terakhir, yaitu ayatnya yang ke-13 yang demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membawakan renungan pada petang hari ini, jujur saya terinspirasi oleh khotbah Bapak Pendeta minggu lalu. Dalam khotbahnya di bagian yang terakhir yang berupa sebuah pergumulan, yang Pak Pendeta Agus menyampaikan bahwa ini adalah pergumulan seorang Bapak Pendeta. Saya nggak tahu Bapak Pendeta siapa yang menyampaikan ini, tapi pergumulannya yang disampaikan dalam khotbah terakhirnya begini. Saya menjadi pendeta sudah beberapa tahun di jemaat ini. Tetapi kenapa ya kok tidak ada perubahan? Ini sebuah pergumulan singkat yang menurut saya jadi sebuah perenungan yang saya renungkan hampir tidak akan ada habisnya. Saya menangkap pergumulan ini adalah sebuah PR sebenarnya bagi setiap kita pelayan-pelayan Tuhan. Terbayang Bapak, Ibu, dan saudara, ketika firman Tuhan itu disampaikan, nasihat itu dinyatakan, teguran itu juga tidak sekali dua kali, tetapi tidak mempunyai dampak apa-apa dalam sebuah persekutuan. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Setidaknya ada yang berbeda dari biasanya. Tentu bagi saya secara pribadi ini juga sebuah pergumulan yang mesti harus dicarikan solusi atau jalan keluarnya.
Saya berpikir begini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita mengikuti ibadah, terus menerima firman Tuhan, dan ternyata setelahnya kita tidak melakukan apa-apa atau tidak ada laku hidup yang baru, pertanyaannya jangan-jangan khotbah atau renungan yang disampaikan itu malah membuat kita bingung. Atau memang tidak ada pesan yang mendarat di pikiran kita sehingga bisa kita ingat dan kita bisa lakukan dalam kehidupan. Atau mungkin sekedar kita mendengar, kita tidak fokus, tidak konsentrasi, sehingga firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Kita tidak akan mencari salahnya di mana atau ini salah siapa, tetapi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama belajar, mempelajari bagaimana sih seharusnya laku hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ketika firman Tuhan itu disampaikan ke kita. Nah, bacaan yang sama-sama kita perhatikan tadi sebenarnya saya bukan hendak menggumuli perikopnya, tetapi ini sebagai sebuah contoh saja yang mudah-mudahan bisa kita sinauni bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, yang pada akhirnya akan meninggalkan sebuah petunjuk hidup baru atau sebuah ingatan, sebuah peringatan, teguran, perintah apapun yang namanya, yang setelahnya kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih baik. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saya menyampaikan kenangan saya 20 tahun yang lalu tentang kehidupan ibadah Patuen, ingatan saya juga masih ingat ketika dulu saya waktu masih remaja pemuda, kalau naik di mimbar gereja itu ada lembaran laminating yang isinya hukum kasih sama pengakuan iman rasuli. Nah, sepertinya setelah saya jadi anggota penatua saya tidak mendapatkan itu di mimbar gereja. Yang saya ingat waktu itu setiap minggu selalu kita dibacakan hukum kasih yang ada dalam tulisan Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sebagai pengingat saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Matius 22 ayat 37. Maaf, saya ulang. Ayat 34 sampai dengan 39. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Maaf, saya ralat, saya langsung akan bacakan di ayat yang ke-37 sampai ayat ke-40 saja. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hukum kasih ini familiar di telinga kita. Lebih-lebih dulu setiap ritual ibadah minggu selalu dibacakan untuk kita. Ada dua pokok dalam hukum kasih, yaitu bagaimana kita harus mengasihi Tuhan Allah dan bagaimana kita mengasihi sesama kita.
nampaknya sederhana sekali hukum, aturan atau perintah itu. Nah, karena sederhana, karena itu menjadi kebiasaan dan itu sering, mungkin kita akan menganggapnya itu hal yang biasa, sehingga firman Tuhan itu mudah berlalu begitu saja. Kita paham betul bahwa intinya kita mesti harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia. Cukup, dan itu yang akan menjadi dasar orang-orang Kristen tentunya, orang-orang beriman. Kita mendeklarasikan diri sebagai anak-anak Tuhan dengan dasar kasih. Itu di mana-mana kita dengar seperti itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hanya sekilas kalimat yang sederhana itu, justru kita terjebak pada retorika teks saja, yang pada akhirnya kita kesulitan untuk melakukan dalam kehidupan. Pertanyaannya, janjane nresnani Gusti itu seperti apa? Bagaimana mengasihi Tuhan itu? Nah, ini yang akhirnya kita seringkali lupa, dan pada akhirnya pula kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kalau kembali lagi saat hari ini saya mengajak kita sinau bersama. Saya tidak akan mengajar atau berkhotbah yang muluk-muluk, tidak, tapi saya mengajak kita sama-sama belajar. Di perikop kita tadi jelas sebenarnya perihal tentang kasih. Bagaimana pentingnya kasih, bagaimana perilaku hidup dengan dasar kasih itu. Kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati, dan sebagainya. Tetapi saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita Bapak, Ibu, dan Saudara kaitannya dengan hukum kasih tadi. 2 poin bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saya juga masih mengingat kembali lagi ingatan saya dulu ketika juga sering dibacakan 10 hukum Tuhan. Nah, 10 perintah Allah, 10 firman Allah. Ada istilah dasatitah, ada istilah dekalog. Yang ini muncul ketika zaman Nabi Musa dulu, dengan 10 firman Allah yang demikian. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kedua, jangan buat patung untuk disembah. 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4, kuduskanlah hari Sabat. Poin 1 sampai poin keempat ini menunjukkan bagaimana kita mengasihi Allah. Sedangkan poin kelima sampai yang poin ke-10 adalah bagian-bagian bagaimana kita mengasihi sesama kita. Yang kelima yaitu hormatilah orang tuamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan berdusta. Dan yang terakhir 10, jangan mengingini milik orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga-keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, bukan tanpa sebab saya mengingatkan 10 firman Allah ini. Ini bahasanya mudah diingat, mudah dihafal, dan sebenarnya mudah pula untuk diupayakan dalam perilaku yang nyata. Yang seringkali kita sederhanakan dengan 2 buah hukum, yaitu hukum kasih, bagaimana mengasihi Tuhan, dan bagaimana mengasihi manusia. Nah, kesederhanaan itu yang membuat kita terjebak pada perilaku-perilaku yang tidak spesifik, yang sehingga kita membuat kesalahan seolah-olah itu tersamarkan. Namun ketika kita mengingat kembali bahwa ternyata mengasihi
Tuhan itu juga perwujudannya juga bagaimana kita bisa mengasihi manusia. Utamanya kalau dalam 10 firman Allah, yaitu hormatilah orang tua. Saya ambil contoh ini Bapak Ibu dan Saudara. Pengalaman saya, pengamatan saya, setiap orang, setiap pribadi yang tidak hormat, tidak berbakti pada orang tuanya, banyak saya temukan hidupnya itu susah. Bahasa kita mungkin hidupnya tidak terberkati. Kekayaan, pekerjaan, fasilitas mungkin mereka ada, tetapi yang namanya kebahagiaan terus terang saya meragukan. Orang tua kalau di istilah Jawa itu wakile Gusti Allah sing neng donya. Jadi bagaimana kita menghormati, berbakti sama Tuhan, sebenarnya yang nampak pertama kali itu adalah bagaimana kita menghormati dan berbakti pada orang tua. Ini satu contoh saja Bapak Ibu dan Saudara. Saya berharap ketika firman Tuhan tersampaikan dengan sebuah perintah yang jelas, setidaknya ada sebuah kerinduan dengan langkah nyata ketika kita setelah mendengar seperti ini kita bisa lakukan. Setidaknya ketika kita ketemu orang tua, kita bisa mewujud nyatakan rasa hormat itu secara langsung. Entah itu mungkin dengan memberikan senyuman, memberikan pelukan, ciuman, sentuhan, apapun itu. Yang itu bisa dirasakan sebagai wujud bakti kita. Tentu hal ini saya yakin akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika Tuhan senang, ketika Tuhan berkenan, saya juga meyakini, mengimani bahwa hidup kita akan diberkati. Lebih-lebih sesuai harapan kita, justru kehidupan kita akan menjadi berkat buat orang lainnya lagi. Nah, ini satu contoh saja Bapak Ibu dan Saudara. Bicara masalah kasih, sekali lagi dalam hal yang luas. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu, keluasan pengertian kasih ini tidak menjadi bias. Tetapi lebih mari kita belajar secara spesifik satu persatu, laku demi laku untuk bisa kita wujud nyatakan. Bagaimana ketika kita berselisih paham dengan saudara kita bisa saling memaafkan. Bagaimana ketika kita bertemu dengan teman, kerabat, kita bisa bertegur sapa, memberikan salam, menanyakan kabarnya. Nah, contoh-contoh, petunjuk-petunjuk konkret seperti ini yang menurut saya perlu diingatkan lagi, perlu disegarkan lagi. Barangkali mungkin seringkali dalam perenungan kita, dalam menggulimi firman Tuhan, pada dasarnya kita paham, pada dasarnya kita mengerti. Tapi ketika setelah selesai, kita pulang, langkah nyata apa yang kita lakukan, kita yang kesulitan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari setiap pesan yang Tuhan sampaikan itu kita cari kira-kira apa langkah konkret yang kita bisa perbuat, yang kita bisa lakukan secara nyata dan bisa dirasakan oleh kita dan keluarga kita dan orang-orang di sekeliling kita benar-benar secara nyata. Oke, untuk menegaskan kembali pentingnya mengasihi Bapak Ibu dan Saudara, kembali saya akan menegaskan kembali bacaan kita yang terakhir tadi, yaitu Korintus 13 ayat yang ke-13.
Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman berbicara tentang kepercayaan seseorang yang secara pribadi kepada Tuhannya. Artinya kita tidak bisa mengukur iman seseorang. Pengharapan berbicara seberapa fokus kita kepada masa depan, kepada kehidupan surgawi sesuai janji nubuat Tuhan. Kedua hal ini yang bisa tahu, yang bisa mengukur hanyalah diri kita sendiri dan Tuhan. Bapak kita, adik kita, keluarga kita tentu tidak tahu. Sedangkan kasih adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan inilah yang bisa dinilai, yang bisa dirasakan, yang berdampak, yang bermanfaat, yang bisa menjadi berkat. Dan Rasul Paulus menyatakan di akhir bacaan tadi bahwa di antara ketiganya, bahwa kasih adalah yang paling besar. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kasih itu yang paling besar, dan kasih itu yang bisa dilihat secara nyata, dirasakan secara hidup begitu. Mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua untuk benar-benar mengurai setiap pergumulan, mengurai setiap perenungan untuk mencari langkah-langkah nyata yang bisa kita wujudkan dalam mewujudkan kasih ini, yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan dan juga bagaimana kita mengasihi sesama kita. Saya yakin setelah sharing, setelah berbagi ini, Bapak Ibu bisa memberikan senyum kepada kiri kanan, bisa memberikan salam sapaan sebagai wujud rasa cinta kasih kita kepada sesama, dan itu bukti kita mengasihi Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, keluargaku yang dikasihi Tuhan, merespon renungan singkat yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi, mari kita tanggapi dengan satu pujian kasih. Dan bersamaan dengan itu kita serahkan persembahan kita sebagai wujud cinta kasih kita. Kasih pasti lemah lembut. Pasti
kita bersama masuk dalam doa syafaat. Mengucap syukur kembali ya Tuhan atas kasih Tuhan yang sudah terwujud dalam perkumpulan pertemuan kami pada sore hari ini. Sungguh dasar kehidupan kami berupa kasih, ingin kami upayakan, kami usahakan sekuat kami bisa lakukan untuk kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kami berinteraksi dengan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, keluarga kami, dan setiap orang-orang yang kami temui. Namun Tuhan dalam perjalanannya sering ada banyak hal yang menyamarkan pengertian kasih ini, sehingga seringkali kami tidak berfokus pada laku-laku hidup yang bisa kami lakukan secara nyata. Dalam kalimat, dalam pernyataan, kata kasih ini sering kami perdengarkan. Tapi dalam laku hidup, kami masih jauh dari sempurna seperti yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, di tengah-tengah doa ini kami bermohon, biarlah dengan dasar iman yang kuat, dengan pengharapan yang teguh, memampukan kami untuk mewujudkan kasih Tuhan yang boleh kami wujudkan pada sesama kami sebagai bukti kami mengasihi Tuhan. Sekali lagi mampukan kami untuk melakukannya. Sempurnakan kami ketika masih banyak cacat celah dan pelanggaran yang kami lakukan. Biarlah atas sandaran ini kami boleh melakukan semakin baik hari lepas hari ke depan. Bapa, dalam nama Yesus, bersyukur untuk ibadah singkat malam hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama kami mendengar, menggumuli firman Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang menjawab setiap pergumulannya. Tuhan yang memberikan penghiburan dalam setiap kesesakan dan kesedihannya. Tuhan yang mencukupkan dalam setiap kekurangannya. Sehingga berkat-berkat Tuhan juga tersampaikan pada mereka seperti juga Tuhan memberkati kami yang ada di sini. Izinkan di lain kesempatan boleh bersama-sama dengan kami membangun komunitas, membangun patunggilan, saling nueni, saling nyawiji, sehingga terbentuk persekutuan yang indah di antara keluarga, dan karenanya boleh mewujudkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami bergereja dan berpelayanan. Terima kasih Tuhan untuk sapaan Tuhan, pengingat, penegur yang boleh kami tangkap dan dengar pada saat hari ini. Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk gerejamu yang ada di GKJW Jemaat Jatiringin. Kami berdoa biarlah setiap pekerjaan Tuhan yang sudah kami canangkan dalam program-program kerja, Tuhan bimbing, Tuhan sertai. Boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar, yang kesemuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati setiap pribadi-pribadi yang mengambil bagian dalam setiap pelayanan,
mulai Bapak Pendeta dan keluarga, Bapak Ibu Penatua, majelis, diaken, pangrigen, siapapun itu yang terus dan senantiasa setia mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah berkat Tuhan terus tercurah, tiada berkesudahan, berlimpah penuh sukacita, dan menjadi pengharapan yang kuat dalam kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa negara pemerintahan kami ya Tuhan. Engkau sertai setiap pemimpin, setiap pemangku jabatan, biarlah Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil, semua boleh bersumber hanya daripada-Mu. Karena semuanya akan boleh menjadi berkat bagi setiap warga bangsa yang ada di negara kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, mengupayakan wujud kasih yang nyata, yang saat ini kami wujud nyatakan dalam sebuah persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan izinkan untuk menjadi bagian sarana kemuliaan Tuhan di jemaat ini. Kami serahkan setiap pelayan yang mengelolanya. Biarlah Engkau berikan keteguhan hati untuk tetap setia berjalan di jalan Tuhan, sehingga setiap berkat yang boleh kami kumpulkan benar-benar kembali menjadi berkat yang luar biasa bagi tubuh Tuhan di jemaat kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah meninggalkan persekutuan ini untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau berkati setiap langkah kami, Engkau berkati setiap kehidupan kami, Engkau hantarkan kami di kediaman kami dalam keadaan selamat, ke dalam keadaan baik. Terlebih Engkau memampukan kami untuk mengambil 1-2 bagian laku nyata yang boleh mengubah kehidupan kami, yang akan berdampak menjadikan sebuah kebiasaan baru, perilaku baru, atau setidaknya sesuatu yang berbeda yang lebih baik. Karena kami yakin dan percaya setiap firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa dan permohonan kami, yang kami imani, kami amini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber cinta kasih yang sejati. Segala puji bagi Tuhan, haleluya, amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari persekutuan ini dengan satu pesan: pegang eratlah iman dan pengharapan yang sudah engkau miliki. Pakailah itu menjadi dasar engkau mengasihi sesamamu sebagai perwujudan engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Kita bersama menerima berkat. Kasih karunia, berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kita semua, seluruh keluarga-keluarga Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.